Oke, halo semuanya, kembali lagi di vlog. Kayaknya kurang minum ya. Iya, di sebelah saya ini sudah ada mobil yang kita pinjam untuk beberapa hari ini ya. Kalau kemarin kita nyobain GLS, harga 3 miliar, ini juga nggak kalah mahal. 2,28 miliar ya. Jadi harganya udah di atas 2 miliar dan ini adalah mobil listrik terbaru dari Lexus yang udah pakai platform bener-bener buat mobil listrik. Beda sama UX 300e yang dia tuh sebenarnya masih bisa sharing platform sama mobil bensin, hybrid, full listrik. Nah, kalau ini bener-bener dirancang bangunnya itu untuk mobil listrik. Jadi sama BZ4X sama Subaru Solterra, ya ini bisa dibilang versi mewahnya. Dan seperti yang kita lihat ya, ini berbeda banget sama UX 300e yang range-nya cuma 300, yang ini bisa sampai 400 range-nya, 400 km. Terus dia juga all-wheel drive dan tenaganya 308 horsepower. Makanya performance-nya itu 0 cepet cuma sekitar 5 detikan. Ya, asik ya. Depan belakang all-wheel drive 5 detikan. Dan desainnya mungkin nggak semua orang suka ya. Cuma dengan ini nih, kap mesin warna hitam ini pasti di jalan tuh orang nengok sih. Dari tadi kita naik mobil itu kayak orang tuh ngeliatin apa sih? Ternyata ngeliatin kita ya, karena mobilnya ganteng. Bukan nyetir. Dia pakai spindle grill juga, khas Lexus kekinian. Tapi ini nggak ada lubang-lubangnya sama sekali ya. Di sini juga nggak ada lubang-lubangnya. Yang lubang itu cuma ada di sini buat AC dan pendinginan baterai. Dan lampunya ini desainnya seperti ini ya, khas Lexus kekinian. Sama untuk bagian over fendernya ini dibikin warna black glossy sampai ke bagian belakang di sini juga black glossy. Terus di sini ada kamera ya. Cuma lucu. Ini bagus banget. Jadi kamera 360-nya atau round view kameranya ya, itu pas kita jalan dia tuh bakalan ngejahit image terus kayak mobilnya transparan. Jadi pas kita lewatin jalan itu kita bisa lihat bawahnya apa. Plus kalau spionnya ditekuk itu image-nya juga masih bagus dan rata. Jadi tadi gua ke Nikanya Hillsat lewat jalan, dikasih jalan apa namanya, jalan tikus ya. Wah Allah, itu sempit banget. Pas kita tekuk ya kan spionnya, kamera 360-nya ternyata masih bagus, nggak jadi terdistorsi ya. Dan pas gua ngeliat keluar, gua pikir dia naruhnya di sini, di lengannya, tapi ternyata enggak. Dia sama-sama di sini, cuma pas dia nekuk dia langsung ngejahitnya ngikutin perpindahan si kameranya ini. Keren. Harusnya semua kamera 360 itu dibuat kayak gitu. Jadi pas kita lewatin jalan yang sempit dia nggak ngerubah. Dan atasnya ini tuh tone warna hitam, plus ini atapnya kacanya tebel ya. Jadi kelihatannya kayak bukan kaca, kayak warna hitam aja, tapi sebenarnya kaca. Terus ini nih, gue suka side profile-nya di sini karena side profile-nya itu kelihatan lekukan tegas ya, bagus. Dan ini bannya, mobil ini kalau di video atau di foto kelihatan kecil karena ukuran bannya itu besar. Jadi dia pakai pelek ukuran 20 inci, kurang lebih sama kayak Ioniq 5. Dan memang mobil-mobil listrik zaman sekarang itu dia pakai pelek gede-gede, makanya kelihatannya mobilnya jadi kecil. Terus salah satu favorit gue adalah bagian belakangnya. Oh, belakang ganteng ya. Tulisan Lexusnya, ini emblem di sini. Jadi bukan logo L. Sama ini RZ450e Direct 4. Artinya dia 4 penggerak. Bagasinya super besar. Terus di sini ada ban serep space saver. Sebenarnya kalau kalian beli mobil ini, taruh aja di rumah, nggak usah dibawa-bawa. Nah, terus sebenarnya di sini bagasinya bawah itu ada ruangan yang cukup lega dan ada beberapa kit kayak misalkan buat charger portable-nya dan kawan-kawan. Cuma karena ada ban di sini dan ditaliin cukup kuat, jadi agak berat sih. Terus nih, kameranya ada dua ya. Satu kamera mundur, satu buat kamera 360-nya. Sama ini nih. Ini tuh desainnya lucu ya. Jadi ini tidak berfungsi sebagai spoiler belakang, enggak. Cuma buat penghias aja. Cuma ya desainnya kayak dari masa depan gitu sih. Sama lihat lampunya detailnya bagus ke samping. Dan kalau kita mau ngecas, adanya di sini. Kita pencet. Nah, ada charger CCS2. Jadi kalau misalkan pakai yang di rumah itu sekitar 7 kW. Sama kalau kita buka kombonya, dia bisa sampai 150 kW. Kita masuk ke bagian tengahnya dulu. Dan yang gue suka dari Lexus ya, ini hampir semua Lexus sekarang kayak gini ya. Jadi ini door handle-nya ya, ini nggak bisa ditarik. Jadi ini paten. Jadi kalau kita mau buka, di sini ada tombol elektrik ya. Nah, ini kita pencet kayak tombol bagasi sih. Nah, jadi
si door handle-nya itu nggak berubah, posisinya tetap sama. Dan mungkin teman-teman nanya, kalau misalkan akinya soak gimana? Tenang. Di sini ini bisa dibuka secara manual. Jadi dicolok kunci dulu ya di sini, habis itu bisa dicerek gitu. Nah, sekarang kita masuk ke bagian belakangnya. Pintunya bukanya nggak bisa terlalu lebar ya. Cuma dalamnya, ini gue seneng nih. Biasanya kan kalau mobil mewah itu mereka semuanya pakai kulit gitu kan. Pakai leather yang napa. Kalau Lexus beda. Ini bener-bener feel-nya different banget. Jadi dia pakai Alcantara tapi full. Jadi dipegang tuh kayak kita megang setir mobil balap dan Alcantaranya lembut sekali. Senang sih gue sih. Cuma kalau Alcantara itu mungkin di video kelihatan itu kayak ada bekas gini ya. Kita garisin gini nih ya. Ada bekas-bekasnya, tapi pas kita pegang langsung kita ngerasain dan duduk itu bener-bener bikin betah sih. Beberapa mobil itu biasanya pakai Alcantara lebih mahal dibandingkan kulit, tapi tergantung juga Alcantara dan kulitnya pakai kulit yang mana. Kalau kulitnya kulit Ferrari yang pakai Poltonavro ya jelas lebih mahal sih. Tapi ini Alcantaranya bagus sekali. Dan duduk di belakang ini kita tutup ya. Kita buka sandaran kursinya. Gue di belakang dengan tinggi 170 cm, headroom masih lega, terus kaki juga masih lega sekali, dan kita di sini dapat AC di bagian belakang, penghangat kursi, sama ada colokan USB Type C buat ngecas HP. Di sebelah kiri ya, ini door trimnya nggak yang neko-neko, biasa aja bentuknya ya, tapi bahan-bahannya bagus banget sih. Emang Lexus tuh kalau pilih bahan ya, termasuk kita pegang ke bagian bawah sini ya, ini juga bagus. Sama dia nggak ada indikator kayak misalkan buat kuncinya di sini, tapi ada di sini dalam bentuk elektrik ya. Kalau misalkan dia kunci, dia nyala seperti ini, mati, dia nggak ada lampunya, dan tombol-tombolnya pun juga terasa bagus dan premium. Ya, pastilah Lexus gitu loh. Terus sandaran tangannya juga pas gitu ya. Cuma mungkin buat teman-teman yang suka lebih mundur lagi, yang lebih relax lagi, ini sebenarnya oke, tapi ya udah cuma segini doang. Kita nggak bisa bikin recline ke belakang. Jadi ya udah segini aja. Sama kas Lexus juga yang kekinian, door handle-nya buat buka dari dalam itu dia sudah full elektrik. Jadi di sini ada tombol, kita tinggal tahan, nanti dia akan kebuka, tinggal didorong. Nah, pertanyaannya kan sekali lagi nih, kalau macet gimana? Tenang, di sini bisa kita buka, pencet 2 kali, 1, 2, langsung ke buka. Sama di sini bagian sininya ada lampu ambient lights. Jadi kalau misalkan kita naruh tempat minum atau semacamnya itu bisa nyala. Let's go, sekarang kita ke depan. Oke, sekarang ke depan ya. Kita nyalain dulu. Harus dinyalain ya. Kenapa? Kalau nggak dinyalain, wah kuncinya. Kunci bentuknya seperti ini, sama seperti Lexus lainnya. Terus kalau kita nyalain, setirnya akan maju. Terus juga kursi depannya akan maju juga. Baru kita dapat posisi duduk yang enak. Dan kalau kita keluar nanti dia akan naik, dia akan mundur juga. Biar kita keluar masuknya juga lebih gampang. Pas duduk di sini, tinggi gue 170 cm nggak ada masalah. Dan visibilitasnya bagus sekali ya. Jadi pilar A-nya ini ditarik ke belakang, terus nggak ganggu, sama spionnya dibikin di tempelnya bukan di pilar, tapi di bagian bodi. Jadi kita masih bisa ngelihat ada celah di sini. Dan lihat ke belakang pun juga sama. Mungkin memang kaca belakang agak sedikit kecil, tapi lihat dong, dia sudah pakai kamera di bagian sini ya. Jadi kalau kita giniin jadi kamera. Kalau dibeginiin jadi kaca biasa. Nah, terus yang gua agak nggak suka, dia tuh sebenarnya di atas tuh pakai panoramic roof ya, yang nggak bisa dibuka. Tapi sayangnya dia nggak bisa ditutup. Jadi kalau siang-siang pas panas, dia memang sudah dikasih UV coating, tapi tetap panasnya masih terasa sedikit. Jadi kalau lagi panas terik banget, ya di sini tuh agak sedikit hangat ya. Jadi buat gua nggak bagus karena gua kan gampang beruban ya. Jadi kalau misalkan kena langsung rasanya kayak ya gitulah. Dan kita lihat, ketika masuk ke dalam itu nggak berubah rasanya dari Lexus ke Lexus yang lain. Kayak misalkan kita dari Lexus RX, NX gitu kan yang udah punya layar besar, di sini pun juga sama. Dan gua suka banget sama interiornya Lexus terbaru ya. Karena bener-bener intuitif gitu. Jadi pas kita lagi jalan, ini tuh semuanya itu bener-bener dibikin mudah buat kita make gitu. Kayak contoh nih, di sini layarnya itu tombolnya besar-besar. Jadi buat miss itu susah gitu. Jadi kadang-kadang kita malas ya kalau lagi ini, aduh touchscreen gitu kan, suka salah pencet, kadang-kadang gak responsif. Di sini enggak. Bahkan kita mau pencet yang kotak ini ya, set, tombolnya tuh gede banget gitu. Jadi pas kita nyetir, kita mau ganti driving mode, tinggal dipencet aja gitu, dengan mudah sekali gitu. Karena tombolnya gede-gede, gua rasanya tuh kayak
Kenapa nggak semua mobil kayak gini gitu ya, pakai touchscreen gitu ya, daripada yang layar yang gede tapi tombolnya kecil-kecil. Ini bener-bener intuitif. Dan lihat dong, ini tombol-tombol buat AC-nya pun juga besar-besar semua. Dan dia kursinya sama seperti yang gue bilang, dia sudah Alcantara full, tapi bagian-bagian sini tuh dikasih kulit yang bener-bener empuk. Sama setirnya tuh lucu kalau menurut gue ya. Dia ini gue nggak ngerti bahan apa ya, kayak dibilang kulit juga bukan, dibilang karet juga bukan, tapi empuknya tuh kayak empuk banget dan squishy gitu loh. Enak sebenarnya. Cuma gue gak ngerti, ini kayak gue baru pertama kali nemu bahan yang kayak gini. Jadi kalau kalian nanti ke Gias atau showroom Lexus pengen lihat Lexus RZ, coba deh pegang setirnya deh. Kalau menurut kalian gimana? Kalau gue sih suka ya. Awalnya agak aneh pas gue coba ke Bogor tadi, lama-lama enak juga setirnya ya. Jadi nggak bikin apa ya, nggak bikin keringetan gitu loh. Enak dan nggak licin. Dan awalnya gue tadi tuh mau bikin mobil ini 2 video ya. Yang pertama video tentang ini nih, namanya steering by wire. Tapi ternyata yang masuk Indonesia itu dia masih pakai steering column. Jadi pas gue cek di sini, kalau kita belokin, dia belum pakai yang steering by wire. Soalnya Lexus itu di Lexus RZ ini pertama kalinya Lexus pakai steering by wire. Jadi dia nggak pakai steering column lagi, dia pakai sensor, dia langsung terhubung ke electronic power steering. Jadi bener-bener steeringnya tuh pakai elektrik. Nah, rasionya bisa diubah. Kalau kenceng, kita belok seperti ini, ya dia beloknya sedikit. Tapi kalau pelan, kita cuma segini aja, dia langsung muter balik. Jadi kita nggak perlu capek-capek muter sampai jauh gitu loh. Kalau ini masih pakai yang steering column biasa. Ya, memang ada beberapa orang yang gue lihat perdebatan sih. Safety-nya gimana, terus feel-nya gimana. Ya, gue karena saking penasarannya, gue tadinya kenapa pengen Lexus RZ tuh pengen nyobain steering by wire ya, tapi ternyata yang masuk Indonesia belum. Tapi nggak apa lah. Karena ternyata pas dipakai juga mobilnya enak banget sih. Sama gini nih, yang lanjutin kayak yang tadi yang gue bilang intuitif banget gitu mobilnya ya. Nih, dia punya tombol-tombol di sini ya. Jadi kita nggak usah pencet nih, kita hovering doang ya. Nanti di head up display dia tahu nih kita hoveringnya kemana. Dan ini bagus banget head up displaynya. Kesini juga sama. Jadi tanpa kita harus lihat kita mencet yang mana, dia udah ada di depan. Oh, kita mencet yang ini ya. Dan ini tuh fungsinya bisa diganti-ganti kalau kita pencet yang bawah. Jadi pencet yang di bawah di sini. Tadi kan buat next song segala macam, ini jadi buat yang lain, buat voice comment sama pencet lagi jadi buat matiin audio. Yang di sebelah kanan sini ya. Ini bisa buat ngatur head up display-nya. Satu lagi pencet lagi jadi buat ngatur adaptive cruise control-nya termasuk jarak dan kawan-kawan di sini. Ininya bagus banget sih. Gua kayak pertama kali nyobain di Lexus RX ya. Pas gue pencet, wow, ini tombol setir yang paling bagus di dunia tuh ya ini punyanya Lexus. Kalau misalkan kita mau ngatur memory seat-nya ada di sebelah kanan sini, sama di sini buat ngatur kecerahan speedometer. Dan speedometer ini kelihatannya gede, tapi sebenarnya layarnya cuma tengah gitu aja. Yang kiri kanan itu cuma indikator-indikator aja. Terus di atas sini, mungkin gue agak nggak suka di bagian sini ya. Kalau dari bangku penumpang itu kelihatannya kurang enak aja. Harusnya bisa dibikin floating, cuma nggak bisa dibikin floating juga. Karena dia AC-nya ada di bagian atas. Jadi di sini tuh ada pipa AC sebenarnya. Oke. Sama di bagian sininya, ini dibikin kayak kayu-kayu, tapi ini kayaknya bukan kayu asli ya, kayak Mercedes-Benz. Ini kayaknya bikinan. Tapi build quality fit finish-nya bagus sekali ya. Jadi emang kalau Lexus tuh buat build quality, terus buat fit and finish-nya tuh bagus banget. Bahkan Autonet Care itu dari sekian banyak mobil yang masuk gitu ya, di detailing atau masang PPF, yang kualitas pengerjaan catnya paling bagus itu adalah Lexus. Ya, belum ada mobil yang kualitas catnya itu sekonsisten Lexus antara mobil ke mobil gitu. Kadang-kadang kan even mobil Eropa aja tuh masih ada yang kurangnya atau apanya di bagian mana. Lexus itu bener-bener top. Gila, untuk kualitinya luar biasa. Terus di sini untuk nyalain mesinnya ada tulisan Nano EX-nya juga. Jadi dia ngeluarin ion biar udara dalam bersih. Sama shifternya ini unik. Meskipun sebenarnya sama kayak BZ4X ya. Ini P-nya di sini. Terus kalau kita mau maju atau mundur, kita tekan dulu ke bawah. Habis itu kita kiri atau ke kanan. Nah ini yang gue bilang tadi ya, kamera 360-nya ya. Even kita lipat gitu ya. Nah, dia tetap bisa ngeliatin di sini kiri kanan dengan sangat baik. Keren. Oke. Nah, di sini untuk electronic parking brake-nya, auto hold,
Terus ada buat matiin stability control, sama untuk konsol tengahnya ini lacinya bisa dibuka kiri kanan. Jadi bisa dari sini atau dari sini. Butuh wireless charger? Ada di sini, tapi sayangnya untuk penyimpanan gitu ya. Memang sih kita dapat ruang penyimpanan yang gede di sini ya, sampai kita tembus ke samping. Tapi di sini nggak ada laci sama sekali, jadi di sini benar-benar kosong. Kemudian kursinya ini juga nyaman, gue suka. Dan dia bisa diatur secara elektronik untuk tilt and teleskopiknya. Sama di bagian sininya ya. Ini gue baru sadar juga nih. Ini dibikin fabric yang agak tebal, jadi di sini tuh bahannya tuh empuk-empuk. Iya, kenapa di sini diempukin juga ya? Keren banget loh ini. Sampai sedetail itu. Jadi kayak apapun yang kita pegang di mobil ini bagian ini empuk banget ya. Itu pasti dikasih aura kemewahan. Nggak ada yang luput satupun. Top. Nah ini hari berikutnya. Jadi kemarin itu gue pakai mobil ini cukup lama ya, udah sampai ke Depok, Bintaro, udah naik tol segala macem ya. Gue makin hari itu makin emes sama ini mobil ya. Terutama nih ya, kan kemarin gue bilang nih di sini ada empuk-empuk apa ya, mungkin biar kesentuh tuh jadi ini. Ternyata kalau kita nyalain pemanas buat setir ya, ini kita nyalain misalnya pemanasnya ya. Ini dia akan panas di bagian sini, pemanas kursi juga. Kemudian yang di sini dia akan jadi panas banget. Jadi heat wave-nya itu kena ke dengkul ya. Jadi kayak dengkulnya tuh hangat, enak banget. Mungkin nggak semua orang suka dengan penghangat kursi, kayak misalkan Om Fitra Mobi, tapi gue suka banget. Terutama kita menghangatkan punggung belakang itu kayak apa ya? Kayak kita dapat boost lah buat membuat lebih sehat lah. Jadi kalau kalian agak lemas-lemas, pegel gitu, pakai aja tuh bantal panas taruh belakang. Itu enak banget. Nah, salah satunya di mobil tuh juga sama, enak. Jadi nggak cepet ngantuk. Sama ini nih enak banget nih. Gue baru ngerasain ya. Ininya tuh, ini udah mulai hangat nih. Tapi ini kalau kita pegang panas banget. Jadi emang nggak boleh sampai disentuh. Jadi cuma heat wave-nya aja kerasa sampai ke dengkul tuh enak banget. Tapi gue kan ada Lexus yang sebelumnya yang CT200 kemarin ya. Dia ada penghangat setir juga. Ini walaupun kita level 2, setirnya menurut gue masih agak kurang hangat sih. Jadi masih hangatnya kuku gitu. Dan hangatnya cuma di sini doang. Sama yang Lexus CT200 juga hangatnya di sini doang, nggak sampai ke atas, sampai bawah sini nggak ada. Tapi oke lah. Tetap kita bisa merasakan setir yang hangat. Kalau udah biasa pakai setir yang hangat ya, gue seneng banget sih. Jadi gue mengingatkan sama Lexus CT200 yang kemarin ya, benar-benar nyaman gitu. Cuma ini nih buat kakinya itu something new. Itu benar-benar gue belum pernah menemukan di mobil lain ya. Terus juga ini mobil ya, makin hari makin dipakai, makin terasa bahwa mobil itu mudah. Dan ketika kita pindah ke mobil lain, itu rasanya kayak jadi kok mobil lain ribet ya. Ya misalkan gini nih, kita ada warning apa segala macam, dia adanya di head up display dan dia bisa diatur pakai ini nih yang tadi gue bilang. Nah, dan kalau kita mau ganti-ganti pun juga kayak apa? Kita tetap masih ngeliat ke depan jalan gitu loh. Jadi yang namanya speedometer itu hampir nggak dilihat sama sekali kalau kita nyetir karena udah kelihatan di head up display-nya. Jadi head up display-nya mungkin secara desain, secara pewarnaan gitu ya, nggak yang heboh atau semacamnya, tapi secara fungsi bagus banget. Navigation aja dari Android Auto dia juga ada di sana. Terus kalau misalkan kita pakai adaptive cruise control dia juga ada di sana. Dan satu hal yang membuat gue makin suka dengan head up display-nya, kalau malam itu juga dia tampilannya jelas tapi nggak mengganggu, nggak ngedistract kita dari jalan. Jadi kayak, nah ini emang mobil tuh kalau mau buat dipakai ya kayak gini gitu loh. Nah terus untuk mobil listrik sayang sekali dia nggak ada one pedal driving-nya ya. Dan juga dia punya regenerative braking dengan berbagai macam level yang kelihatannya di D sini nih. D-nya kalau misalkan kita naikin, D-nya berkurang tuh yang tanda panahnya. Kalau kita pencet minus jadi makin gede. Tapi dia nggak bisa apa ya? Karena gue beberapa kali nyobain berbagai macam mobil listrik, regenerative brakingnya benar-benar minim sekali di mobil ini. Jadi bisa dibilang hampir nggak berasa. Mungkin kalau di Ioniq dia baru level 1 kali ya, di sini udah level paling tinggi. Dan yang kedua, gue suka banget ketika kita berakselerasi, dia tuh ada suara mesin ya. Nih, ini kita lagi di eco aja, kita langsung gas, pegangan. Oh, ada suara mesin, ngung gitunya loh. Ada suara mesin dan suara mesinnya itu ditaruh di depan. Jadi stagingnya juga diatur, bukan dari surround ya.
Jadi ketika kita akselerasi, gitu ya. Kalau pakai sport lebih kencang lagi suaranya. Dia tuh kayak kita ngerasa mesinnya itu ada di depan dan suaranya tuh muncul dari atas dashboard gitu loh. Keren. Keren asli. Jadi kalau mobil listrik itu seringkali kita berakselerasi dan semacamnya itu nggak terasa kenceng, padahal kenceng banget waktu kita bawa. Karena itu nggak ada suaranya, jadi kita kayak feelingnya numb gitu ya. Kayak ya kalian tahu lah, beberapa kali mobil listrik ada yang kecelakaan gara-gara dia belok kekencengan. Karena nggak ada suaranya, jadi nggak terasa kenceng. Dan juga mobil listrik itu dia punya baterai kan di bawah lantai, jadi handlingnya bagus ya, center of gravity-nya rendah. Udah gitu, beberapa mobil listrik dia tuh dipakai buat belok itu jauh lebih stabil dibandingkan dengan mobil biasa ya. Jadi ketika naik mobil listrik, kadang-kadang kita tuh nggak tahu itu kita bawa udah nyetir sekencang itu gitu loh. Dan seperti yang gue bilang tadi ya di kemarin, kalau kita pakai modelnya itu kayak fuel gauge gitu ya, nggak ada persentase, feelingnya tuh jadi lebih enak gitu. Dan yang gue bilang tadi ya, ini kalau kita lipet set, nah lagi kamera 360 nih, kita pakai kamera 360. Nah, tuh lihat di sebelah kiri kanan, itu dia langsung ngedetailin. Ini berguna banget pas kita lagi papasan sama mobil lain gitu. Kita buka ya. Nah, kalau dibuka jadi kayak gini dan dia transparan. Ini bagus banget. Tuh, lihat ya, jalannya transparan loh. Jadi sama dia tuh trajectory image-nya tuh diambil dari depan ke belakang. Jadinya dijahit sama dia bentuknya kayak gini. Ini bagus banget, Pol. Salah satu yang paling bagus. Kemudian dia punya sistem untuk autonomous braking-nya. Ini sangat paling sensitif mungkin yang pernah gue coba ya. Karena beberapa kali kita parkir gitu ya. Kalau ada tukang parkir yang lewat depan kita atau mundur di belakang kita karena niatnya mau parkirin ya, bukan mau menabrakkan diri tentunya, dia tuh suka ngerem mendadak otomatis. Jadi dia nganggap si tukang parkir itu kita mau nabrak si tukang parkirnya gitu loh. Dan ininya bagus banget ya. Jadi dia punya auto parking ya. Tapi parkirnya itu dia harus berhenti dulu, habis itu dia nyari parkir, kita pencet deh. Nah, nilai plusnya dari yang gua rasa adalah dia itu benar-benar otomatis. Jadi nggak perlu nginjek rem, nggak perlu nginjek gas, nggak perlu ganti-ganti gigi. Dia bisa berfungsi secara sempurna. Dengan syarat, sekali lagi, tanpa ada tukang parkir di sekeliling kita. Kalau ada tukang parkir sekeliling kita, kayak kemarin gue lagi ke restoran ya, sama keluarga. Terus udah nih, wih keren nih pakai parkir otomatis kan. Tukang parkirnya, yo masuk, langsung ngerem otomatis. Jadi kalau kalian berprofesi sebagai tukang parkir melihat video ini, kalau lihat Lexus RZ lagi parkir, jangan dideketin, biarin aja. Dan mobil ini seperti halnya Lexus pada umumnya, pastinya sangat nyaman sekali. Suara kabin sangat kedap, terus suspensi juga empuk, nyaman ya. Dan kalau kita lihat emang kacanya dia tuh udah double glass, dan double glassnya tuh kayak tebel banget gitu ya. Makanya rasanya beda, diketok tebel banget gitu loh. Dan juga mobil ini kalau dipakai kecepatan tinggi itu juga enak, suspensinya tuh kayak pas gitu ya. Nah ditambah akselerasinya kenceng, jadi bener-bener tendangannya tuh pas kenceng duk gitu, bener-bener bikin kaget sih. Dan cocok banget emang mobil listrik kayak gini buat selip-selipan di perkotaan, apalagi di Jakarta itu bebas ganjil genap ya, cocok banget sih. Tapi ada beberapa hal yang menurut gua entah guanya yang belum dapet atau ini ya, audionya Mark Levinson tuh setahu gua tuh bagus banget ya, tapi di mobil ini gua ngerasa agak kurang dikarenakan gua nggak bisa settings equalizernya, balance, middle, treble-nya itu gue nggak ngerti nyarinya di mana gitu, nggak ketemu dari tadi ya. Gue nggak bisa nemu di mana dia naruhnya. Sound and media juga nggak ada. Nah ini kalau sambil jalan dia nggak bisa. Terus ini atap di atas ini ya, kalau bisa langsung dikasih kaca film yang terbaik lah biar nggak panas. Karena walaupun dia untuk ukuran panoramic sunroof itu sangat-sangat adem ya, karena kalau panoramic sunroof kita buka gitu kan biasanya kan emang panas banget ya kalau di Jakarta ini ya, di Indonesia sih tepatnya ya. Tapi di mobil ini masih bisa ditolerir, tapi tetap aja kalau kelamaan lama-lama ya
kepala kita agak panas. Sebaiknya dikasih kaca film lagi biar protectionnya lebih double. Terus ini juga gue suka banget gambarnya, lumayan bagus di malam hari, sangat membantu. Dan rem dari mobil ini menurut gue untuk mobil dengan harga 2,28 M harusnya bisa lebih baik lagi. Udah sih, itu catatan gue. Sisanya naik mobilnya itu bener-bener kayak apa yang kita butuhkan, apa yang kita cari gitu ya. Bener-bener PW banget deh kalau bahasa zaman gue SMA ya. Masih ada nggak sih yang pakai nama masih bahasa PW ya? PW banget deh. Tombol-tombolnya gede, gampang mau nyari sesuatu. Cuma sound media ini gue nggak ngerti nih. Mana coba? Navigation volume, levelizer, nggak ada. Bass, adanya surround sound, acoustic setting. Media juga nggak ada, AM FM nggak ada. Dan kalau kita mau, kemarin Om Mobi nanya katanya, lu coba deh cari deh, ada nggak buat ngeriset ininya nih, average-nya dan trip AB-nya gitu ya. Ada, ketemu di sini, gambar mobil. Nah, kita tinggal ke trip info, habis itu di history kita harus clear data, baru dapat average-nya ya. Oke. All wheel drive, wow, bisa dilihat seperti ini ya, tire pressure, customize. Nah, jadi kalau udah di set sekali ya, bener-bener sesuai sama apa yang, air conditionnya bisa eco, powertrainnya eco, steering sport ya, lights illumination bisa diatur. Sama ini nih, kalau malam nih dari sini bagus banget, jadi kayak ada proyektor gitu, ada titik-titik gitu, keren banget sih kalau malam sih. Jadi menyenangkan gitu ngelihat permainan warnanya ya, dan lampu-lampu, door control, charging, tire pressure, steering switch, oke, bisa diatur left side. Nah, layout audio, climate custom, bisa climate, temperatur bisa dari sini, custom bisa di add masing-masing ya. Oke, iya keren juga. Kita ganti audio aja. Yang right side-nya bisa diganti juga, display control atau custom. Keren banget. Options, winter gloss mode. Oke, jadi kalau kita pakai sarung tangan kan ini nggak bisa sensitif ya. Nah, kalau pakai winter mode dia bisa tetap nih jalan kapasitifnya. Keren banget. Oke, source, Miracast. Nah, itulah gue nggak menemukan. Oke, kita cari nih, di mana menu untuk sound. Ada di situ ternyata. Dari kemarin nanya Om Mobi, Om Fitra juga nggak nemu, ternyata di sini. Oke, jadi kalau kalian mau cari sound, dia adanya di sini buat ngatur bass, mid, treble. Gue yakin sih kalau Mark Levinson pasti enak. Nggak ada dalam sejarah nyobain mobil Lexus yang pakai Mark Levinson suaranya fail tuh nggak ada. Oke, kita baru sampai kantor. Yuk, kita turun dulu. Habis itu kita bikin closing dari kesimpulan tentang si Lexus RZ ini. Jadi kesimpulannya setelah kita nyobain Lexus RZ ini, ya ini adalah mobil listrik yang sangat mewah, bagus, dan membuat kita manja. Karena habis nyobain mobil ini, mengoperasikan mobil lain tuh rasanya kayak, ini kenapa sih tombolnya nggak taruh sini? Ini kenapa sih nggak dibeginiin? Ini kayak semuanya tuh udah ditata dengan baik oleh Lexus gitu loh. Dan kabar baiknya adalah sekarang itu Lexus kan emang orientasi sama driver ya. Jadi kalau kalian nyobain Lexus RZ ini udah sangat sangat memudahkan, otomatis itu juga akan kalian temukan di model-model Lexus lainnya, kayak Lexus RX, NX dan lain-lain. So far menyenangkan sekali mobilnya, hanya saja dengan harga 2,28 miliar ya. Menurut gue itu cukup berat sih. Harusnya kalau misalkan mobil ini bisa hampir 2M aja, ini adalah mobil yang sangat menarik untuk dimiliki. Yaudah, itu aja mungkin vlog kita kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Saya Ridan Hanif. Jangan lupa terima kasih telah menonton. Jangan lupa lagi deh. Bye-bye.